Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Ratifah. Saya akan mempresentasikan tentang asesmen dalam memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Materi yang akan saya bahas adalah yang pertama, asesmen, yang kedua, jenis-jenis asesmen, yang ketiga, manfaat asesmen, yang keempat adalah keterkaitan asesmen. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana guru dapat memahami kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar Anda? Jawabannya adalah asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan analisis informasi tentang kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Asesmen bukan hanya tentang pengukuran, tetapi juga tentang pemahaman. Jadi, asesmen harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuan dilakukannya asesmen adalah yang pertama, memetakan kebutuhan belajar peserta didik, yang kedua, memantau perkembangan belajar peserta didik, yang ketiga, memperbaiki proses pembelajaran, yang keempat, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jenis-jenis asesmen. Apa saja jenis-jenis asesmen? Yang pertama ada asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, yang ketiga asesmen sumatif. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik adalah tes singkat yang dirancang untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa dalam topik tertentu sebelum pembelajaran dimulai. Tujuan asesmen diagnostik. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam topik tersebut. Kedua, menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Yang ketiga, membuat rencana pembelajaran yang efektif. Jenis-jenis asesmen diagnostik. Yang pertama adalah asesmen diagnostik kognitif, di mana asesmen ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dasar siswa dalam topik tertentu. Kemudian yang kedua adalah asesmen diagnostik non-kognitif, di mana ini mengukur tentang kondisi psikologi, emosi, dan sosial siswa. Teknik melakukan asesmen diagnostik yang bisa dilakukan adalah tes tertulis, kemudian bisa juga tes lisan, observasi, dan juga proyek. Selanjutnya adalah asesmen formatif. Asesmen formatif adalah penilaian berkelanjutan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan asesmen formatif yang pertama, mengidentifikasi kesenjangan belajar, yang kedua, menyesuaikan pembelajaran, yang ketiga, memberikan umpan balik yang efektif, keempat adalah meningkatkan motivasi belajar. Teknik untuk melakukan asesmen formatif bisa dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, observasi, proyek maupun kuis dan permainan. Asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran, seperti akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang pendidikan. Tujuan asesmen sumatif adalah mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap materi atau kompetensi yang telah dipelajari, kemudian menentukan apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, kemudian memberikan umpan balik kepada siswa dan guru tentang kemajuan belajar siswa. Yang terakhir adalah membantu guru dalam membuat keputusan tentang pembelajaran selanjutnya. Manfaat asesmen untuk guru dan peserta didik. Membantu guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar individual peserta didik,
kemudian menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individual, memberikan umpan balik yang efektif pada peserta didik, kemudian meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar peserta didik. Manfaat asesmen bagi peserta didik adalah untuk membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka, kemudian menetapkan tujuan belajar yang realistis. Yang ketiga, memantau kemajuan belajar mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa percaya diri mereka. Kaitan asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Asesmen yang efektif dapat membantu guru untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, kemudian memonitor perkembangan peserta didik dan memastikan mereka mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah keterkaitan dengan memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Asesmen membantu guru untuk memahami kebutuhan belajar individual peserta didik dengan cara yang pertama, mengidentifikasi pengetahuan awal. Asesmen diagnostik dapat digunakan untuk mengetahui apa yang sudah diketahui dan belum diketahui oleh peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua adalah menentukan kekuatan dan kelemahan. Asesmen formatif dan sumatif dapat membantu guru untuk mengidentifikasi area di mana peserta didik unggul dan area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga adalah memahami gaya belajar. Asesmen dapat membantu guru untuk memahami bagaimana peserta didik belajar terbaik, apakah visual, auditory, atau kinestetik. Memonitor perkembangan hasil belajar. Asesmen membantu guru untuk melacak kemajuan belajar peserta didik dari waktu ke waktu dengan cara yang pertama, membandingkan hasil asesmen. Guru dapat membandingkan hasil asesmen peserta didik dari waktu ke waktu untuk melihat apakah mereka menunjukkan kemajuan. Yang kedua, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Asesmen dapat membantu guru untuk mengidentifikasi area di mana peserta didik masih mengalami kesulitan dan memberikan intervensi yang tepat. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Asesmen memberikan informasi yang dapat digunakan guru untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik tentang kemajuan belajar mereka. Jadi, asesmen memiliki beberapa peran penting dalam proses pembelajaran, antara lain, yang pertama meningkatkan pembelajaran. Asesmen yang efektif dapat membantu meningkatkan pembelajaran peserta didik dengan memberikan informasi yang dapat digunakan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individual. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Asesmen yang memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dapat membantu meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Asesmen membantu memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kesimpulannya adalah, asesmen merupakan alat yang penting untuk memetakan kebutuhan belajar dan memonitor perkembangan hasil belajar peserta didik. Asesmen yang efektif dapat membantu guru untuk meningkatkan pembelajaran dan motivasi peserta didik, serta meningkatkan akuntabilitas dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya, thank you, see you later.